Ya motivasinya sebenarnya aku di sini pengen memajukan olahraga Indonesia dan aku juga nggak sendirian sih. Kalau untuk tenis ini aku ngajakin sahabat aku ada Mas Sanda, ada Mas Gilang, ada Pak Edwin, ada juga Mbak Wina. Jadi ya apa ya, olahraga itu disupport kalau bisa semakin banyak pihak yang mensupport dari swasta atau dari pemerintah, ini akan baik untuk mental, untuk prestasinya atlet kita, bukan hanya tenis saja, semuanya. Kalau kemarin kan aku di sepak bola sama Mas Gilang sempat sepak bola, terus juga di basket. Nah ini kita lagi mencoba untuk individual, tapi individu tuh lebih apa ya, karena dia kan berjuangnya sendiri nih fight-nya, tapi kalau disupport sama banyak orang harusnya bisa bagus buat atletnya. Dan kemarin juga SEA Games kan tunggal putra nggak mudah gitu, Rifki dapat medali emas. Kedepannya, jadi waktu itu aku sama Rifki baru 6 bulanan kali ya. Dari peringkatnya Rifki dari 1000 berapa tuh? 1100, sekarang udah 700 ya. Udah 700 dalam waktu 6 bulan gitu. Karena kita support dia untuk bisa tanding terus, latihan dan lain-lain. Jadi berharap sih 3 tahun lah targetnya, mudah-mudahan bisa tembus 100 besar lagi. Selain ranking ini Sudah tenis gara-gara Desta tahun lalu ngajakin. Terus ini kan bulan depan ada pertandingan lagi nih, Desta balas dendam sama aku tapi double. Sampai gua latihan tenis aja waktu itu sama Mas Sanda di Amerika ya. Gua kalah 6-0. Ini Mas Gilang juga lagi main tenis. Ini Mas Edwin ini dulu atlet tenis. Dan juga dari salah satu company yang udah internasional, Mbak Wina ini juga support juga. Jadi senang lah kita bisa support, apalagi nih Rifki ini ada beberapa agenda untuk kedepannya. Habis ini apalagi pertandingannya bro? Ada pertandingan main feature di Hotel Sultan. Nah itu yang buat rankingnya dia. Minggu depan ya? Minggu depan. Mudah-mudahan naik terus apalagi yang paling dekat? Paling dekat Asian Games. Asian Games Sama ada Davis Cup. Mudah-mudahan Asian Games bisa bawa medali emas lagi. Terus untuk Davis Cup juga itu kan bergu ya? Iya. Untuk Indonesia bisa meraih emas lagi. Targetnya apa, Kak? Tenis sampai ada lapangan tenis di rumah, apa nanti ke depan yang mau ngebuka lapangan tenis di luar untuk artis-artis? Enggak sih, kalau fasilitas sih kayaknya enggak kayak misalnya aku nanti sama Rifki sama teman-teman ya kita cari apa ya namanya calon atlet untuk generasi yang muda lah. Jadi bibit-bibit yang umur 15 tahun. Jadi kan udah ada ininya, udah ada seniornya nih ceritanya. Jadi kita mencari nanti, paling aku di rumah yang 16 itu ya ada 3 kamar, 4 kamar di atas, bisa aku mau bener-bener apa ya ibaratnya itu jadi home base-nya lah. Mungkin 2 cewek, 2 cowok yang masih nanti dibimbing sama kita. Tapi sampai ada lapangan tenis di rumah nih untuk konser banget seperti apa? Iya itu dibikinin nama Pokaris lapangan tenis ya. Pak, apakah targetnya memasyarakatkan tenis di masyarakat, di kalangan masyarakat ya? Maksudnya tenis ini kan cukup eksklusif ya? Iya, tenis itu memang eksklusif, tapi nggak eksklusif banget sih. Buktinya sekarang lapangan tenis di mana-mana penuh. Mas ada seru main tenis ya? Ya, luar biasa. Kalah terus tapi sama Arabi. Mas Gilang juga baru kan main tenis? Baru, lagi? seru. Gimana? Lebih capek daripada olahraga yang lain, tapi juga apa ya kayak lebih seneng aja. Seneng ya? Iya. Mas Edwin gimana? Dulu sempat jadi atlet tenis kan? Sempat. Enak banget memang. Enak kan? Mbak Wina juga kemarin main tenis sama aku di Jepang kan? Oke kan? Jepang ya pertama ya. Jadi ya aku yakin tenis itu di dunia sangat populer. Di Indonesia sendiri waktu itu kan sempat besar namanya, ada Mbak Yayu Basuki, ada Maya Angelik Wijaya, terus ada Christopher Rungka, terus sempat hilang ya. Sempat hilang lagi, sekarang kita sama-sama mau, karena apa ya, tenis itu kalau ada salah satu putra-putri terbaik bangsa kita bisa masuk ke tenis dan masuk ke internasional, masuk ke 100 besar, itu buat negara kita juga bagus juga. Nah, kepikiran nggak bikin turnamen sendiri? Ada rencana kepikiran sih tahun depan, nantilah tunggu sponsor. Enggak sampai, tapi aku mau untuk mencari bibit-bibit. Kan tadi saya bilang setelah bola terus tenis ini akan stop Maksudnya sementara biar fokus dulu. Waktu itu kan bola aku setahun, habis itu ada basket, habis basket tenis, jadi setiap tahun kayaknya tahun ini tenis dulu, nanti kita coba lihat lagi. Kenapa pilihannya jatuh ke Rifki? Kenapa ya?
jodoh-jodohan sih, tapi enggak juga. Aku kalau sama Mas Gilang, sama Mas Adat, sama ngobrol ini kan, kalau kita mau mensupport itu kan bukan karena, wah dia jago nih, bukan hanya itu ya, tapi kan pribadinya juga. Karena kan ibaratnya kita support itu kan, kalau tanah gitu, misalnya tanah, kita invest tanah gitu, kan cari lokasi biar harga naik. Kalau ini kan kita mau invest tuh tanda kutip bukan hanya uang aja, tapi invest tuh untuk support manusia. Itu kan yang kita lihat kan bibit-bibit bobotnya, akhlak budi pekertinya, sopan santunnya. Ya Rifki aku rasa punya itu semua, selain di luar skill yang ya di atas rata-rata lah. Kak, kalau kemampuan main tenis sendiri, apakah itu juga salah satu olahraga yang terpendam yang selama ini akhirnya lo luapkan dan lo mampu mengalahkan perlawanan kemarin sampai akhirnya akan Enggak, emang dulu aku main tenis sih dari SD sampai SMP main tenis terus stop lama. Emang dulu aku emang dulu tuh cita-cita pengen jadi atlet aja. Semua olahraga bisa dia, semuanya. Cuman enggak Staminanya kuat. kita jadi olahraga dengan jadi artis karena mama aku pengennya karena dulu ngidamnya Thomas Jorgi jadi suruh jadi artis sama mama gue. Untuk sepak bola sendiri masih ya. Ya. Nah, ini kan liga mau mulai lagi nih, ini gimana? Ya bulan Juli nanti kita siap. Raffi, berarti ini untuk Rifki sendiri didukung sampai berapa tahun? Ya aku sih secapainya dia aja. Maksudnya secapainya dia aja, maksud aku ya karena ini kan individual kan, maksud aku individual ya. Ini antara ikatan batin aku sama Rifki aja, selama Rifkinya memang dia masih terus mau ini, aku tergantung dianya aja. Oh ya, Raffi tadi bilang juga tenis terakhir untuk sementara ini. Untuk sementara, maksudnya terakhir untuk sementara kan fokus dulu nih. Ini kan sepak bola mau mulai tahun ini, habis itu basket juga mau ya udah berjalan sih, nanti Rifki nanti ya tahun depan sambil kita lihat lagi. Tapi di tahun ini aku maksudnya belum ada penambahan olahraga lagi di tahun ini. berarti habis-habisan nggak sih ya untuk memfasilitasi semua ini gitu sendiri? Sebenarnya kalau itu aku selalu minta bantuan teman-teman, maksudnya kayak gitu-gitu tuh memang yang namanya kayak aku itu pengusaha gitu, misalnya support, makanya itu butuhnya apa ya? Kolaborasi. Aku butuh Mas Gilang, Mas Adat. Ya kan mereka juga sebenarnya kayak Mas Edwin, kayak Mbak Wina. Mereka kan juga nanya visinya kita apa. Aku jelasin, aku bilang kok, ini kalau yang untuk Rifki ini bener-bener aku butuh nih supportnya, maksudnya ya bener-bener buat biaya dia aja untuk supaya dia untuk touring lah gitu ibaratnya lah. Gampang nggak buat nyari donatur sendiri, apalagi kan banyak juga para atlet yang maksudnya ketika mereka sudah menang sudah kok sia-sia dalam arti kemarin ada salah satu atlet juga yang matanya cedera seperti itu. Sendiri ada concern seperti itu nggak ke para atlet gitu loh? Enggak, aku rasa sih kalau ya ini teman-teman aku semua di sini karena kita nih sama-sama ya aku, Mas Gilang, Mas Adat, mungkin Mas Edwin atau kita nih sama-sama berjuang dari nol, jadi kita merasakan gimana susahnya saat kita di bawah gitu, saat kita di bawah tuh susahnya, dan kalau kita ditolong itu ya Allah bagaimana ya rasanya tuh berkah banget lah. Dan kita juga begini tuh ibaratnya ya alhamdulillah bisa di titik ini juga karena kan bukan karena hebatnya kita sendiri, kan didoain banyak orang gitu. Jadi ya pasti kita juga kalau ada orang yang memang ya kayak Mas Gilang juga kan pasti Mas bantuin aku, kalau memang akunya juga nggak visinya nggak jelas juga pasti mereka juga akan mau. Tapi kan karena ini sama-sama ya Mbak Wina, Mas Edwin semuanya lah. Kalau untuk Vivi sendiri akan difasilitasi juga ada sama AA sendiri dalam bentuk apa aja? Nggak gini, aku kasih yang terbaik memang untuk prestasinya dia, tapi bukan memanjakan dia. Maksudnya ya aku bilang ya tetap ini yang ya aku terbuka juga, ini aku dapat sekian, ini Ki udah cukupin, maksudnya untuk segimana ya cukupin, nggak aku manjain juga supaya dia bener-bener mentalnya ya mental fighter, karena Ki masih jauh nih Pak, apa yang ini kan sekarang ibaratnya udah ada kendaraannya tapi kan belum sampai ke tujuan, jadi belum sampai ke tujuan ke sana ya harus fokus, jangan terlena, jangan apa, kalau udah sampai tujuan pun ya tetap nggak boleh terlena, harus tetap sampai ke tujuan selanjutnya. Ya yang mana Kalimantan katanya isunya lagi rame di medsos, katanya mau pindah ke Kalimantan. Oh ini terakhir. Tenis dulu. tapi untuk Udah terakhir. kan dia dibiayai sebulannya atau per minggu? Ya, kalau ini kan dia atau udah- biaya hidupnya juga ditanggung oleh AA. Udah jadi keluarga langsung. Ya, sama posisinya Rifki kayak tim bola aku, kayak tim basket aku. Kalau Ki sendiri tanggapannya sendiri gimana, seperti merasa apa? tertantang nggak atau termotivasi gitu dengan collab sama Raffi Ahmad sangat, kawan-kawan? sangat tertantang dan sangat mempunyai challenge tersendiri buat lebih maju lagi, buat untuk goal kedepannya lagi. Mudah-mudahan dengan adanya sponsor ini saya pribadi sendiri pun juga bisa meningkatkan prestasi lagi dengan peringkat yang 700 sekarang.
saya ingin mempunyai gol untuk masuk bisa top 100, mudah-mudahan kita doanya semuanya. Makasih. Amin, amin. Makasih. Siang lapangan mental. Mulai.